Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Fajar Berkah Pasti berkah. Kita masih bahas tentang harta yang halal dan tidak halal ya Pak Ustadz ya. Makanya tuh. Karena masih seru banget nih pembahasannya. Kalau tadi kan mungkin lebih ke spesifik penerima harta tersebut. Nih sekarang lebih ke yang mencarinya mungkin Pak Ustadz. Apa sih hukumnya buat orang yang mencari harta, ya memperoleh hartanya itu secara tidak halal gitu? Sudah dijelaskan dari awal tadi bahwa konsekuensi daripada seseorang mencari penghidupan yang tidak halal, yang haram lah secara ekstrimnya gitu. Kadang-kadang berbicara tentang haram itu sedikit malu ya. Betul. terlalu menggurui lah gitu, seperti itu. Betul. Mencari penghidupan yang tidak sesuai dengan syarat Islam itu pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Sudah jelas. Fasaufa nuslihi, katanya naro, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wa kana dzalika Allahi yasir, dan bagi Allah itu sangat mudah. Artinya bahwa Allah itu kan memberikan sesuatu sanksi kepada seseorang itu terserah hak Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain, tetapi ujung-ujungnya adalah mendapatkan sanksi yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu ya Pak Ustadz. Itu tuh siap. kan udah ada dampaknya dari Allah ya Pak Ya, Ustadz siap. ya. Terus kalau misalkan ada nggak dampak psikologisnya buat orang yang memakan harta yang tidak halal Pak Ustadz? Udah jelas, mau efek psikologis, efek fisiologis juga banyak sekali. Ada salah satu bukan kaidah ya, dulu pernah al-aqlus salim bijis misalnya. Ketika jiwa kita rohani itu kuat, maka badan kita juga akan ikut sehat. Ketika kita memakan makanan yang tidak halal, pasti tidak ada ketenangan di dalam pribadi Iya kita. betul. Senantiasa dihantui oleh sesuatu yang tidak tenang. Ketika ketenangan itu tidak ada di dalam diri pribadi kita, maka otomatis akan berimplikasi kepada tubuh kita. At-tumaninah nisfu dawa. Ketenangan itu kan sebagian daripada obat. Nah itu. Susah ya buat tenang susah kayak ya. gitu. Sulit Gak sangat. punya uang susah, nggak tenang kita ya Pak Ustadz Kadang ya. ada aja orang yang kalau misalnya nggak punya uang tuh segala cara dijadiin halal aja. Ya, Nah. nah, Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, inilah disinilah perlunya kita banyak-banyak bertanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam rambu-rambu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah diskusi kepada orang yang mengerti, yang paham. Ahla dzikri, kepada orang yang mengerti. In kuntum, kalau kita terbukti semuanya itu la ta'lamun, tidak paham. Jangan merasakan kadang-kadang karena kita gengsi ini sok taunya. Iya betul. Gengsi udah nggak apa-apa, yang penting mah kita dapat aja. Padahal ketika dihasilkan itu tidak sesuai dengan syarat. Jadi janganlah menjadi orang yang gengsi atau merasa diri terhina. Kita banyak bertanya. Orang banyak bertanya pasti orang mulia. Ada ya pepatahnya, malu di jalan, malu bertanya sesat di jalan. jalan. Betul, ya. itu implikasinya betul. Pak Ustadz, gimana kalau misalnya nih kita niatnya ingin mencari rezeki yang halal, namun kan di Islam itu ada istilah riba misalnya Pak Ustadz ya, kita kan niatnya pengen yang cari yang halal tapi ternyata itu tuh riba gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Apa kita tetap dosa juga? Apa gimana Pak Ustadz? Ya tadi dosa itu kan tergantung situasi awal atau kosod keberangkatan. Titik awal keberangkatan seorang ini mencari kehidupan yang halal. Ketika di tengah perjalanan seseorang mencari penghidupan yang halal, terus pas di tengah-tengah perjalanan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, maka tadi pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berusaha untuk menghentikan, yang ketiganya ya berusaha taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan jalan yang terbaik dalam mencari kehidupan. Ada salah satu hadisnya, keterangan Rasulullah SAW
Ini bisa juga diimplikasikan kepada usaha kita. Tetapi usaha ini juga tetap adalah intervensi mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ini ala dzikrika, kan? Wa syukrika wa husni ibadatika. Itu pesan Rasulullah terhadap Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, Allahumma a'ini, Allahumma ya Allah a'ini, aku meminta pertolonganmu ya Allah. Coba, kalimat pertamanya adalah a'ini, meminta pertolonganmu ya Allah. Apa? Ala dzikrika, agar aku mampu menyebut asmamu. Hanya menyebut asma saja, kita mesti meminta pertolongan Allah. Betapa luar biasanya kekuatan Allah, ya, betapa maha besarnya Allah dibandingkan dengan kekuatan yang ada di dalam diri pribadi kita. Mencari penghidupan yang layak itu adalah jihad fisabilillah, tetapi sangat sulit, sangat sulit di era kondisi sekarang ini. Ya, Yang betul, serba ya. yang serba tengah-tengah sebetulnya. Iya betul. Antara halal dengan Iya, haram, iya, namanya betul. subhat. Oh, Di sini subhan. ya itu namanya subhat, artinya samar-samar. Ya tadi banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua banyak-banyaklah diskusi, banyak meminta pertolongan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diskusi dengan sesama manusia. Begitu menurut saya. Itu Masya Allah. Nah Pak Ustadz nih, apa nih pendapat Pak Ustadz tentang tindakan memakan harta yang diperoleh dari korupsi? Ya, misalnya kecil-kecilnya misalnya korupsi uang kas gitu ya kalau misalnya Uang misalkan, iya, Sekolah ya? iya misalnya kalau buat sekolah uang kas mungkin ya ibu-ibu arisan kadang suka ada juga yang kayak gitu ya di Iya, korupsi. betul. Gimana tuh Pak Ustadz? uang buat jalan Pak Ustadz itu makanya dimakan tuh Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Siap. Ini ya tadi korupsi kan itu kan apa, menggunakan sesuatu yang bukan miliknya ya. Bukan Iya, haknya, betul. Betul, bukan betul. haknya. Memang tadi pada dasarnya itu juga menjadi harta yang tidak halal, harta yang haram menurut pandangan Islam. Otomatis ketika kita melakukan suatu korupsi, implikasinya akan mendapatkan tadi adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta yang digunakannya tidak akan mendapatkan keberkahan. Artinya berkah itu kan ziyadah fil khair ya, bertambah-tambah kebaikan. Ini bukan bertambah-tambah kebaikan, justru bertambah-tambah adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga min zalik ya. Juga ya. Kita merunding juga sebetulnya. Di zaman sekarang tuh Siap. yang kita lihat tuh kayak makin banyak aja yang korupsi gitu loh. Gak itu dari misalkan nih dari kecil aja. Kalau misalkan uswahnya dari atas, misalkan dari bapak-bapak, ibu-ibunya melakukan korupsi kayak gitu, ke anak-anaknya mungkin juga jadi uswah begitu Pak Ustadz. Harusnya begitu. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz biar anak-anak kita nanti itu tidak mencontoh perilaku ini Nah, tuh iya Pak Ustadz? betul. Betul. Memang sekali lagi uswah itu harus ada di dalam diri pribadi kita sebagai penanggung jawab, contohnya di dalam keluarga, atau contohnya sebagai pemimpin terhadap anak Betul. buahnya, contohnya sebagai ketua terhadap anggotanya. Memang uswah itu kan harus ada dan harus ditanamkan, harus diperlihatkan. Nah, konsekuensinya harus sesuai dengan rel aja. Harus dengan rel. Rel apa? Syariat yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyasnya para ulama. Nah, sebetulnya banyak yang melakukan korupsi itu bukan karena apa? Karena awal keberangkatan, Apa tuh tetapi Pak karena Ustadz? kesempatan. Betul, biasanya gitu Diberi ya. panggung ya. Ada kesempatan, ini ada kesempatan pertama mendesain situasi dan kondisi sehingga kelihatannya tidak korupsi, padahal itu adalah korupsi juga sebetulnya. Berawal Ya dari Allah. coba-coba Nah, ya. kesempatan. Ketagihan Iya. ya. Ada kesempatan, Astagfirullah. ada kesempatan. Ketika kesempatan itu sangat luas, mungkin saja hal tersebut. Uangnya banyak berarti ya. Ya, Betul, sangat awalnya banyak peluang. banget ya, apalagi zaman sekarang tuh gak cuman dari realnya, bahkan kita bisa tergoda dari internet ya Pak Ustadz ya. Banyak banget sekarang tuh yang bisa bikin kita jadi mencari harta yang tidak halal itu gak cuman dari realnya aja gitu Ya, ya Pak betul. Ustadz ya. Nah, untuk menjaga kesucian rezeki kita tuh kayak gimana sih Pak Ustadz? Apakah ada doa-doa tertentu atau bagaimana? Itu udah pasti.
Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, apapun itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan. Ini menjadi salah satu solusi bahwa ketika kita akan berangkat mencari penghidupan yang halal, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsinya ada contoh bismillahirrahmanirrahim, kan ada dua. Nah, bismillah itu bermakna pertama tabarukan, dua adalah isti'anah. Tabarukan itu adalah meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Bahwa kita ini bergerak apapun itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kuat. Contohnya begini. Salat Jumat kan tidak semua bisa sholat. Ya. Betul. Ada yang masih di jalan, padahal dia kuat, padahal dia sehat. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan senantiasa berawal dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Pak Siap. Ustadz ya. Waduh, segmen ini benar-benar banyak banget manfaatnya ya Kak Nisrina ya. Betul. Nah, buat pemirsa semua yang mau ikut tanya-tanya bareng kita juga, bisa langsung aja hubungi nomor kita di 0813-9447-7912. Dan jangan kemana-mana dulu, karena pastinya kita bakal berbincang-bincang lebih seru lagi. Tetap di Fajar Berkah, pasti Pasti berkah.